誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Khususnya pada chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 264. Ada beberapa hal penting yang sudah kami rangkum di sini. Yang pertama adalah tujuan asli Mikey ketika memilih menjadi seorang berandalan. Kemudian yang kedua tentang kehebatan dari seorang Draken. Dan yang terakhir adalah tentang kebencian Sanzu kepada Draken, yang merupakan orang nomor 2 di hati Mikey. Oh iya, semua pembahasan ini kami ambil langsung dari potongan-potongan panel manga yang ada pada beberapa chapter ke belakang. Bukan sebuah teori ataupun bicara asal tanpa dasar. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan ketiga topik di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan breakdown yang pertama. Tidak sedikit pembaca yang kecewa dengan manga Tokyo Revengers akhir-akhir ini, karena sudah 2 minggu berturut-turut selalu menceritakan mengenai kisah masa lalu dari semua karakternya. Namun terlepas semua itu, ada sebuah hal penting yang harus kita pahami lebih dulu, yaitu chapter flashback ini dibuat bukan untuk sekedar mengulur-ngulur cerita ataupun dibuat karena Ken Wakui sudah kehabisan ide, melainkan dibuat untuk menutup plot hole atau kejanggalan dan juga menjawab beberapa hal penting yang selama ini selalu menjadi misteri. Jika kita rangkum, banyak sekali hal menarik yang bisa kita dapat dari 2 chapter kemarin. Pertama, sudah jelas kita menjadi tahu siapakah orang tua dari Sano Majiro. Kedua, kita juga bisa tahu apa penyebab munculnya dark impulsif di dalam diri Mikey. Ketiga, dari chapter 264 kita menjadi tahu kenapa Shinichiro ada di dalam bengkel sampai larut malam, dan kenapa Mikey bisa tiba-tiba muncul di dekat bengkel itu. Dan tentunya yang paling penting, dari semua chapter flashback itu kita pun menjadi tahu apa tujuan Mikey yang sebenarnya. Jika kami sederhanakan kalimatnya, kira-kira penjelasannya seperti ini. Tujuan awal Mikey menjadi seorang berandalan bukan karena Mikey ingin menjadi yang terkuat, dan bukan karena Mikey ingin menjadi penguasa di dalam dunia berandalan, melainkan Mikey hanya ingin bisa hidup bahagia bersama semua teman-temannya. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik pada manga ini, di sana Mikey sendiri sudah bilang bahwa setelah kematian kakaknya, dia pun langsung merubah tujuannya, yaitu membuat Toman menjadi geng yang terkuat dan geng nomor 1 penguasa dunia berandalan, tidak peduli apapun caranya. Simpelnya, Toman awalnya hanya dibuat untuk melindungi satu sama lain dan hanya untuk bersenang-senang. Selain itu, dalam panel selanjutnya, Draken, Mitsuya, dan Pachin juga sudah menjelaskan bahwa awalnya mereka hanya ingin membuat geng Toman sebagai geng kecil yang hanya berisikan anggota-anggota elit saja, tanpa perlu anggota tambahan lain di dalamnya. Tapi setelah Shinichiro mati, Mikey pun akhirnya merombak formasi geng Toman generasi pertama. Semua hal tersebut sangat sesuai sekali dengan judul chapter 264 kemarin, yaitu kekuatan saja tidak cukup, tapi kita juga membutuhkan titik-titik-titik. Nah, maksud dari titik-titik itu adalah jumlah, kelompok, atau kuantitas. Sama persis bukan dengan apa yang dikatakan oleh Mikey pada halaman ini, di mana pada momen itu Mikey berkata dalam hatinya, walaupun kuat, tapi jika sendiri aku tidak bisa menjadi penguasa. Oleh karena itu, aku membuat Toman menjadi geng besar. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua. Tahukah kalian bahwa Draken adalah satu-satunya karakter yang paling manusiawi di dalam dunia baku hantam Tokyo Revengers? Hal tersebut dapat kita lihat dari jawaban interview Ken Wakui yang ada di YouTube channel Kodansha, di mana pada momen itu Ken Wakui mendapatkan pertanyaan seperti ini. Seberapa kuatkah sebenarnya wakil presiden geng Toman generasi pertama? Mendengar pertanyaan tersebut, Ken Wakui pun menjawab, sebagai karakter favoritku, aku berusaha membuat Draken semirip mungkin dengan kekuatan manusia normal yang ada di dunia nyata. Artinya, walaupun Draken digambarkan sebagai sosok berandalan yang luar biasa kuat, namun bukan berarti Draken adalah karakter yang tidak bisa dikalahkan. Semua hal tersebut bisa kita buktikan langsung melalui beberapa penjelasan lebih detail yang sudah disampaikan langsung oleh Ken Wakui di dalam manga ini. Penjelasan pertama bisa kita lihat pada chapter 12,5 atau chapter 0, di mana pada chapter itu berisi tentang cerita masa lalu Mikey dan juga Draken ketika mereka pertama kali bertemu. Dalam salah satu panelnya, Draken berkata bahwa meskipun aku kuat
dan memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar daripada anak-anak lain seumuranku. Namun seringkali aku berhasil dikalahkan ketika melawan berandalan lain yang umurnya jauh lebih tua dariku. Semua hal di atas pun semakin diperkuat dengan penjelasan cerita singkat yang ada pada chapter 222. Di mana pada chapter itu Draken bercerita kepada Takemichi sebelum dirinya meninggal. Takemichi, aku ini tidak sekuat yang kau bayangkan. Saat kecil dulu, aku sering sekali kalah dalam bertarung ketika melawan orang yang jauh lebih dewasa dariku. Setelah kalah, aku pasti akan selalu berusaha bangkit dan tiduran seperti ini sambil melihat langit. Di saat itulah aku menemukan ketenangan di dalam hatiku. Dan di saat itu juga aku tersadar bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Yang artinya walaupun aku ini sudah kuat, pasti di luar sana masih banyak lagi orang kuat yang jauh lebih hebat dariku. Tapi sayangnya Mikey tidak pernah merasakan kekalahan dan tidak pernah merasakan ketenangan batin seperti ini saat melihat langit. Menarik banget bukan? Berdasarkan sebuah kisah hidup dari seorang Draken, ada sebuah pesan moral yang bisa kita ambil. Yaitu tidak peduli sekuat apa dirimu, jangan pernah merasa sombong dan jangan pernah merasa paling nomor satu di atas segalanya. Karena sejatinya masih ada langit di atas langit. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang ketiga, sekaligus pembahasan terakhir yang ada di dalam video ini. Jika kita perhatikan baik-baik isi cerita dari chapter 264, lagi-lagi ada sebuah hal mengganjal yang diperlihatkan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Di mana pada salah satu panelnya, Harucho Sanzu nampak sangat kesal dan juga emosi ketika melihat Draken dan Mikey yang mempunyai sebuah mimpi besar bersama-sama. Hal tersebut merupakan sebuah ironi terbesar bagi Harucho Sanzu. Di satu sisi, Sanzu adalah orang pertama yang mengakui kehebatan dari Mikey dan rela untuk melakukan apa saja untuk Mikey demi mendapatkan pengakuan dari Mikey bahwa dirinya memang layak menjadi sahabat sekaligus orang nomor 2 yang ada di hati Mikey. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Entah apa yang terjadi, Mikey malah membencinya dan malah membuangnya karena Mikey merasa Sanzu bukanlah orang yang kuat. Sedangkan di sisi lain, Draken yang baru saja kenal dengan Mikey dan sama-sama terbukti pernah kalah ketika bertarung, tapi Mikey tidak pernah memandang Draken sebagai orang yang lemah dan malah menjadikan Draken sebagai orang nomor 2 sekaligus wakil presiden dari geng Toman generasi pertama. Semua hal di ataslah yang pada akhirnya membuat Sanzu sangat benci dan juga sangat kesal sekali kepada Draken. Karena faktanya Mikey memang lebih memilih Draken daripada Harucho Sanzu. Berdasarkan semua hal itu, maka wajar sekali jika pada setiap masa depan yang ada, Draken selalu menjadi orang pertama yang diincar untuk dibunuh oleh Harucho Sanzu dan juga Kisaki Teta. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam. やれやれだわ。